rasa cinta kita tak bisa, tapi apa daya ingin hati mencoba. Kau dan aku berbeda, itu kata mereka. Ku tutup telinga, denganmu akan ku hadapi segalanya. Meski badai datang dan kau merasa dunia tak restukan kita semua, kita hadapi berdua. Oh, oh. Selama bintang menari, bulan mentari beri cahaya, ku yakin takkan ada yang kalahkan cinta kita. Oh, selama kita berdua. Kau dan aku berbeda, itu kata mereka. Ku tutup telinga, denganmu akan ku hadapi segalanya. Meski badai datang dan kau merasa dunia tak restukan kita semua, kita hadapi berdua. Oh, oh. Selama bintang menari, bulan mentari beri cahaya, ku yakin takkan ada yang kalahkan cinta kita. Oh, selama kita berdua. Kalahkan cinta kita selama mimpi langit jika merona melihat kita bersama. Badai datang dan kau merasa dunia tak restukan kita, ku yakin takkan ada yang kalahkan cinta kita. Meskipun badai datang dan kau merasa dunia tak restukan kita semua, kita hadapi berdua. Oh, selama bintang menari, bulan mentari beri cahaya, ku yakin takkan ada yang kalahkan cinta kita. Oh, selama kita berdua. Oh, 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 ku yakin takkan ada yang kalahkan cinta kita selama kita berdua. Stay tune, tetap di Tonight Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di Tonight Show. Tonight Lovers, rasanya tak bosan-bosan kami dan menjadi tanggung jawab kami juga untuk selalu mengingatkan kita semua, termasuk diri kita pribadi Ya. bahwa ini masih dalam suasana pandemi dan semakin Belum kondisi berakhir. Ya. juga di Indonesia lagi tinggi-tingginya nih. Dan juga sukseskan vaksinasi ya. Ya, kalau udah dapat jadwal Segera. segera dan juga Disegerakan.
prokes juga. Pokoknya semoga kita doakan dari sini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, semangat terus pokoknya ya. Ya, dan tadi sudah dibuka dengan penampilan yang sangat energik, Sangat elegan. elegan. Dari ya. Tiara Andini dengan hadapi berdua kita ajak ngobrol. Ini dia Tiara Andini. Silakan duduk Tiara. Iya. Lagu Hadapi Berdua ini adalah hasil kerjasama Tiara sama Lale Manino ya. Yes, Dan prosesnya sangat cepat, dalam 1 jam lagunya udah jadi. Iya. bener banget. Karena waktu itu prosesnya memang cepet ya. Aku kayak cerita-cerita, aku pengen lagunya tentang apa, genrenya juga tentang apa. Oh di workshop tuh ya? Iya, lagi workshop. Terus tiba-tiba kayak, ya udah Tiara keluar dulu ya. Ya udah akhirnya aku kayak ngobrol dulu sama teman-teman di luar dan gak lama Tiara masuk lagi nih lagunya udah jadi. Waduh. Wih, tuh emang 3 itu trio gawat itu ya Lale Iya, sama iya. Nino tuh. Dan tantangan lainnya dari single baru ini adalah Tiara ada koreografinya. Bener ya? Iya, ada koreografi. Di musik videonya pun juga temanya ala Korea. Benar. Ini emang kemauan kamu. Kamu suka banget sama Korea kan? Iya, aku suka banget Korea. Jadi makanya genrenya juga kayak ala-ala Korea yang udah denger kan tadi lagunya ya? Udah. Kayak, Ih, oh. Ya ampun di playlist saya tuh Upbeat. isinya Tiara Andini semua. Apalagi tadi yang Hadapi Berdua. Lagunya enak banget. Gimana awalnya? Tiara, kamu sendiri kan suka Korea. Apa ya? Yang kamu dengerin apa, Tiara? Banyak sih dari yang ballad, yang upbeat pun aku juga suka dengerin gitu. Dan untuk laguku sendiri, aku pilih yang upbeat. Pengen balik sedikit tadi ketika workshop. Pasti kan ada obrolan tuh. Tiara maunya kayak gimana atau apa. Jadi itu yang diucapkan atau diungkapkan untuk Kak Lale Elmanino, gue pengen Koreaan upbeat gitu atau? Iya, jadi aku menceritakan tentang apa yang ada di pikiran aku karena aku pingin temanya seperti apa. Nah. Terus genrenya juga aku yang minta, Kak aku orangnya kan Korea banget nih, aku suka, maksudnya aku suka Korea Iya, gitu, iya, bukan kayak kepedean ya. Gak apa-apa, Aku suka Korea maksudnya. Abis gitu ya udah mereka langsung cari referensi lagu-lagu Korea dan aku disuruh pilih kamu sukanya yang kayak gimana. Ya udah kita workshop bareng dan jadi Kalau deh. temanya soal apa Hadapi Berdua? Tentang ini sih, kayak seseorang yang menjalani hubungan dan mereka sedang menghadapi suatu masalah gitu. Karena kan suatu hubungan pasti ada aja masalah Pasti, kan. Ya. Pasti. Oh, pasti. Selama kita hadapin berdua, kita pasti bisa Di gitu. dalam sebuah hubungan bahwa dihadapi harus berdua, Iya. nggak bisa sendiri gitu. Iya, harus Masalah-masalah berdua, hadapi berdua, selesaikan berdua. Berarti Bener. kamu kepikiran untuk bikin lagu ini sudah kepikiran juga akan ada koreografi pasti. Iya. Susah nggak koreografinya? Susah sih sebenarnya, tapi karena aku emang suka dance anaknya, jadi untuk belajar aku mau. Ada satu gerakan yang kamu kira-kira keinget banget nggak gerakannya gitu? Ingat semua sih karena laguku sendiri. Coba. Coba dihitung, kita ikutin ya. Gue tuh Korea banget soalnya. Oke. Coba. Da-da-da. Kok hilang? Kemana sih maksudnya nih? Ini kesini. Oh, Emang sini. mau ngapain sih? Lo mau ngapain? Kok bisa ke sana sih? Orang Pengen kok nyoba. bercanda terus. Yuk, coba satu Beatnya seberapa beatnya? Nah, segitu. One, two, three. Meski badai datang dan kau merasa dunia mutar, bukan kita semua. Kita hadapi berdua. Oh, udah gitu aja. Rumit, gue kira tadi cuma ada gerakan-gerakan ini. Luas lagi gerakannya. Lu nggak tadi lu ngapain gerakan-gerakan lo kayak gitu? Nggak ada. Kan gerakannya beda. Itu TikTok saya nanti. Saya habis download saya. Nah, silahkan balik dulu. Baru balik download. lagi. Belum bikin akun. Apa yang kamu pengen sampaikan lewat lagu ini? Biasanya kan Tiara Andini lagu-lagunya mellow. Tuh. Sebenarnya di sini ceritanya juga mellow ceritanya aja ya. Temanya mellow. Iya, kita menjalani suatu hubungan yang berat, banyak Iya, masalah. Tapi di sini aku nggak mau bikin makin sedih lagi gitu. Aku bikin yang kayak ya udah kita jalani dengan happy aja. Di lagu ini ada solusi berarti ya? Bener. Hadapi sini semua berdua gitu ya. Iya, jadi nggak selamanya melo-melo terus. Aku pengen yang kasih positive vibes. Kamu pas aja. nyanyi lagu ini kamu berasa itu pengalaman kamu nggak? Iya, kinda. Kinda. Wah, sukses pokoknya Ya. buat singlenya. Buat kalian semua. Kita masih akan mengulik lagi seputar Tiara Andini. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. You're sinking and jump right over
pakainya jorok. Enggak, dia Kalau mobil yang punya mobil gua. yang nebeng tuh gua. Iya, tapi itu mobil bukan punya gua, mobil bokap dipakai sama anak-anaknya. Kalau sekarang mobil gua sendiri, nah ini rapi banget. Sebelum kita ngobrol sama Tiara Andini ya. Kita mau info dulu nih. Kalau kemarin Ramadan, Net bikin festival Ramadan. Ya. Salah satunya adalah stand up komedi Ramadan dengan tema tontonan yang menjadi tuntunan. Betul sekali, ada 68 peserta mengirim video dan juri sudah memutuskan top 3 dari peserta tersebut. Kita lihat dulu videonya ya. Dari ketiga peserta ini dia. Di setiap sinetron yang aneh-aneh pasti ada banyak penonton nih yang suka marahin tokoh antagonisnya karena dianggap jahat loh. Aneh banget, itu sama aja kayak kita marahin tukang nasi goreng karena nasi gorengnya enak. Wah, apaan ini kok enak? Ya kayak gitu. Gua ini reporter gosip ya. Udah gaji gua kecil, terus gua juga masih jadi karyawan kontrak. Belum ada tuh jaminan buat gua jadi karyawan tetep. Satu-satunya jaminan yang gua dapet cuma jaminan masuk neraka doang. Gara-gara saban hari gua ngegibain orang. Terus saya juga pernah dikasih tahu ya, bahwa nanti di akhirat mata saya itu akan bersaksi bahwa dia tidak pernah dipakai untuk hal-hal yang berbuat dosa. Ya iyalah, kan bola mata saya cuma aksesoris doang ya. Nah, dari ketiga video tadi, kita langsung saja, kita akan mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah... Ahmad Farizal Irham. Selamat. Ya, kita sudah terhubung dengan Ahmad. Ya. Ahmad. Ya. Dapat juara 1 ya, Ahmad ya? Wih, alhamdulillah. Selamat buat Selamat Ahmad ya, Ahmad, terpilih ya. menjadi juara 1 stand up komedi Ramadan dan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Ahmad. Ahmad asal dari mana sih? Dari Malang, Kabupaten Malang. Oh, Jawa Timur. Dari kapan Jawa tertarik sama Timur. stand up komedi nih? Sebetulnya kan dari awal pandemi gitu ya, kayak nggak ada kegiatan apa-apa, terus diajakin lah untuk coba stand up gitu, akhirnya belajar dikit-dikit dan ya dapat juara 1 ini. Nah, karena kamu juara 1, coba dong 1 beat aja. Yang singkat aja, silakan. Jujur ya, saya tuh suka banget nonton Net TV, beneran. Saking sukanya nih, kalau lagi ngeformat channel TV di rumah, terus ada channel lain, itu saya format lagi. Apalagi acara Net TV yang paling bagus tuh ya jelas Tonight Show, ya kan? Karena menurut saya Tonight Show tuh acara paling lengkap. Udah mah edukatif, seru, pokoknya paket komplit, kayak tau serba. Tonight Show seru banget, nah cocok tuh. Wah. Itu stand up komedi apa promo Tonight Show sih? Ahmad, Gila, sekali lagi gila. selamat ya. Terima kasih, sehat selalu. terima Semoga kasih. hadiahnya bermanfaat buat Ahmad ya. Sukses Thank selalu, you. Ahmad. Terima kasih. Dadah. Salam buat teman-teman di Malang. Nah, sekarang abis Ahmad, kita mau ajak main Hesti dan juga satu lagi bintang tamu. Ini dia, Tonight Challenge. Sinyo. Sinyorita. Sehat ya Sinyo ya? Sehat. Alhamdulillah. Alumnus. Gimana, Ti? Hati rapi. Jadi ini adalah Ini yang kayak biasa, setuju tidak setuju Iya, kan? seperti biasa, cuman kita tempelkan di sini nih di lantai. Di Jadi lantai. ketika kalian merasa tidak setuju, langsung berdiri di tempat ada tulisan tidak Cepet-cepetan. setuju. Cepet-cepetan. Kalau jawabannya sama berarti dia gendong gue gitu Tiara. Enggak kan satu-satu ini. Banyak Oh, ini. oke. Enggak, lagi ngapain? Ya. Buru-buru sih Bu, biasa aja. Ya santai, cuman bingung aja. Jadi kayak ada effort lah. Saya di sini, Sinyo, Oke. Desta, Tiara di sana. Oke, baik. Oke. Gitu doang. Cewek-cewek tengah deh. Oke, Oke. ya, tinggal berdiri aja di salah satunya. Setuju atau tidak setuju? Mobil cowok lebih rapi daripada mobil cewek. Mobil cowok lebih rapi. Iya. Enggak lah. Kayaknya iya deh, karena kayaknya cewek barangnya lebih banyak, Iya, iya. gitu. Vincent, kok nggak Ya. setuju? Nggak setuju. Dulu mobil istri saya waktu zaman pacaran bersih, bagus.
Sedangkan mobil teman saya yang ini, waduh kalau masuk mobil Desta mah ampun. Kalau sekarang lihat mobil gua nggak pernah sama sekali kotor, pasti rapi banget. Ya sekarang. Kan mobil gua ada 8 ya, dan itu 8-8-nya rapi semua. Enggak. Mobil lo nggak rapi dulu. Lu lihat mobil gua yang mana sih? Yang dari zaman dulu yang Dia gue zaman lecetin dulu. dashboardnya. Iya. Ya itu kan gue bilang itu pakai sama kakak gua sama Didit. Kalau mobil yang punya mobil gua, Yang nebeng tuh gua. iya. Lu cek aja mobil gua sekarang tuh lihat tuh. Orang kok, sorry ya Tiara ya ini orang kok. Bapak-bapak Anda ngeselin lumut, banget bisa sih. dengar penjelasan dari bintang tamu kita dulu nggak ya? Ibu pilih tidak setuju. Enggak lah. Kenapa? Kalau cewek pasti lebih apik. Kalau cowok kan ya udah asal aja main lempar-lempar. Cowok apek ya. Cewek apik, cowok apek bener. Jadi lu setuju apa yang dikatakan sama Vincent juga? Iya Karena kan? kita sehati kan ya, KKS. Sama Sati. Oke, pertanyaan terakhir ya. Setuju atau tidak setuju? Cewek lebih pintar menyembunyikan perselingkuhan dibandingkan cowok. Ini serba salah gue jawab. Gue setuju, gue takut dikir-pikir tukang bohong. Iya makanya sama Cewek, ya. Iya. cewek lebih pintar bohong daripada cowok. Oke, Setuju 1, atau tidak setuju? 2, 3. Kalau nggak mau badan lu, kalau sepatu doang nanti setengah doang tuh. Maksudnya apaan itu? Hah? Maksudnya apaan? Kalau gini boleh nggak? Sama-sama. Pilih satu. Tiara? Tidak setuju. Iya. Nggak mesti sih karena bukan soal perselingkuhan karena aku nggak pernah ya. Mungkin Bukan perselingkuhan apapun mungkin. Ya aku sering Berbohong. ketahuan duluan, bukan berbohong ya kayak aku misal mau ngeprank atau mau apa. Tapi semuanya rata-rata jawabnya tidak setuju kecuali Vincent. Iya. Iya. Karena saya kalau pengalaman saya di rumah. Karena istri lu tukang bohong. Karena saya susah berbohong. Ketahuan kamu dari mana? Saya jalan sama cowok. Kalau berbohong itu ketahuan. Ya, tuh, gue bohong tuh. Enggak, dia harus buka masker biar kelihatan. Kalau itu udah kelihatan ekspresinya, nggak dapet. Niat banget. Bener-bener. Nggak, tapi gitu kan, Ti. Kita sering bahas bahwa wanita itu paling Pintar pintar banget menyimpan untuk perasaan. menyembunyikan sesuatu. Ibu pilih, berarti lu gak setuju? Nggak setuju. Gak setuju, justru Gampang banget ke gap pastinya. justru cewek yang gampang banget ketahuan bohongnya. Mungkin karena cowok Kenapa? lebih tahu trik-triknya Nah, bohong kali lebih ya. Wah, ini masuk akal paham juga trik-triknya sih, bohong benar. bener. Oh, gitu. Jadi udah gitulah. Nanti kamu belajar Gape. bohong sama saya. Desta, Tidak setuju, Bu. kenapa? Karena saya, gimana ya, teman saya sih banyak kan cowok, Bu ya. Iya. Itu memang pinter bohong semua. Berarti pasangannya lebih pintar daripada cowok-cowok itu. Apa? Karena dia bisa menyembunyikan perasaan, sebenarnya dia tahu. Wow. Yakin lu, Ti? Iya, tapi dia pura-pura aja gitu. Berarti dia nerima. Kalau cewek Itu biasa sakit. suka nerima. Itu Iya sakit kan? banget tau. Berarti Caca tahu. Enggak dong, jangan bina gue dong. Makanya gue tidak setuju tetap. Gak setuju ya, Cowok lebih berarti pinter. justru cowok, Ya. cewek yang gampang berbohong ketahuan gitu ya. Ya. Oke, itu hanya sebuah pendapat. Setelah ini kita akan nostalgia di zaman kita sekolah barengan sama Tiara sama Sinyo. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Yang paling banyak terdapat sungai-sungai besar di Indonesia. Desta. Good evening class, saatnya teaching class with Madam Dinata. Dan di kelas Madam hari ini untuk pertama kalinya kita akan trial sekolah tatap muka. Jadi Bu, mohon maaf kita ini muda karena- cuma 4 doang Ini ya. karena masih pandemi mungkin jadi bukan anak-anak lu tapi dicampur antara muda dan lansia ya. Kejar paket A. Kejar paket A. Kejar paket apa aja, Ada yang muda. prestasi sama minum ya. Campur Dan ya. emang anak kan gak boleh banyak-banyak Iya, iya, jangan, Bu, muridnya. jangan, Bu, ya. Jadi emang kita campur tapi Iya. cuma 4 orang maksimal. Iya. Perkenalkan dulu masing-masing dari SD mana, mungkin dari yang cantik dulu. Tiara silakan Saya, Bu. perkenalkan. Tadi Tiara. Ibu bilang yang cantik dulu. Kamu cantik. Kan yang cantik dulu, sekarang udah tua, Bu. Oh, dulu. Aja kan cantik sekarang, Cantik dulu Bu. ya. Iya.
Ya cantik sekarang lah ya. Yang muda ya silakan Tiara dari mana? Halo, nama aku Tiara Andini. Aku berasal dari SD Al Furqon Jember. SD Al-Furqon Jember. Al-Furqon. Sinyo dari mana? Halo, nama saya Sinyorita. Saya dari SDN Kramat Pela 11 pagi Jakarta. Saya. Oh, dari Kramat Dari Pela. Jakarta juga ya. Desta, Ya, Bu. kamu dari SD mana? Saya dari Perkenalkan. SD Tunas Karya Kelapa Gading, Bu. Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Yeay. Coba perkenalkan Vincent. Saya Vincent Rompis, saking berprestasinya ada 2 SD yang memperebutkan saya. Ini ibaratkan kuliah S2. Jadi saya SD Tunas Karya dilanjutkan di SD 07. Waktu di SD Tunas Karya naik kelas? Enggak. Makanya pindah. Makanya pindah. Pindah. Makanya Terus pindah kemana? SD Tunas Kelapa. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Nama Bapak Pramuka Dunia. Lord Baden Powell. Tepat Salah. sekali. Salah. Bukan Lord Baden, Lord Baden Powell. Ini Lord Baden Powell. Ibu Boden tadi. Badan Baden tadi, Bu. Powell, Lord Baden Powell. Dia bilang Boden, Bu. Kalau badan nggak boleh masuk, Bu. Lord Kita Baden. ke Boden. Udah, Gimana, Bu? udahlah, udah. Itu kan cuma Baden. Dia bilang Baden. Nggak bisa begitu dong. Salah nyalain masker, Bu. Ucapan ya. Kalau salah ucap, misalnya namanya Hesto, mau nggak? Mau ya benar, Ya kan? Bu. Hesto, Hesto, Ibu Hesto. Bu, udah Bu. Saya nyerah Bu, nggak apa-apa. Udah saya 1 poin aja. Loh, itu mah nyerah. Jadi apa nyerang? Vincent, mau nggak, Bu? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Ben Vincent kan udah bubar. Samson. Masih ada pertanyaan yang lain. Oke. Ya, nggak apa-apa. Saya siapkan Ya dulu udah, nih. Bu, lanjut pertanyaan nomor 4, Bu. Vincent 1 poin ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bangunan tertinggi di Indonesia adalah A. Tugu Selamat Datang, B. Tugu Monas, C. Tugu Jam Gadang, atau D. Candi Borobudur. Jawab deh. Bu, kalau salah nggak diapa-apain kan? Enggak. Dia duluan. Siapa dulu? Dia duluan, Bu. Tiara, Bu, Tiara. Tiara, apa Tiara? Tugu Monas, Monas, Monas. Aduh, tepat sekali. SD Al Furqon Jember. Bu, sorry, Bu. Bagus, iya. Tiara nyontek dari saya, Bu. Tadi kan. Tapi tadi otak saya mengatakan itu. Tapi kan tadi kamu mau kecolek-colek. Monas, tadi aku bilang begitu. Kamu langsung jawab. Ya. Berarti kasih ke saya poinnya. Enggak dong, kamu tadi udah putar buru-buru untuk Bu. Bu, nggak menjawabnya. boleh tuh, Bu. Desta colek-colek, Bu. Terus ngajakin ke Monas. Siapa yang ngajak? Kan usahain lah. Lu ngapain zaman sekarang pacaran ngajakin ke Monas? Emang ke mana harusnya? Ya ke ini dong. Kemana kayak Ayo, gitu? pertanyaan Nonton. selanjutnya. Ayo Sinyo sama Vincent, kamu pasti bisa. Vincent sama siapa kamu namanya Desta ya? Hengki, Bu. Kamu pasti bisa ya, Hengki ya. Ayo, Desta, kamu pasti bisul. Aduh, Bisa dong. Oke, pulau yang paling banyak terdapat sungai-sungai besar di Indonesia. Desta. Ini rusuh nih, Bu. Orang, Bu. Ini rusuh nih orang nih. Muridnya pada kayak gini sih, Bu. Di sekolah pada disco. Desta, apa jawabannya? Kalimantan. Tepat sekali. Betul ya. Jadi pulau di Indonesia yang paling banyak sungai-sungai besar adalah Kalimantan. Bu, sorry, Bu. Bu, si Nyorita nggak pernah jawab, Bu. Tadi kan saya udah mencet duluan, Bu. Oke, berikutnya. Danau terluas di Indonesia adalah danau. Saya, Bu. Apa? Danau Toba. Toba. Tepat Bu, saya nggak mau jawab lagi ya, Bu. Capek saya. Bener terus. Biar yang Sinyorita kasihan, Bu. Iya. Tapi Bu. bener jawabannya. Mau buat danau kok toba-toba. Coba. Wow. Bukannya danau Kasinau Indraw. Waduh, jatuh banget. Waduh, masih dipakai aja. Masih dipakai aja, Bu. Aduh, sekarang kita akan masuk ke soal matematika. Kita coba ya, usahakan untuk menghitungnya. Ini soalnya adalah matematika ya. Oke. 85 dikurang 16 ditambah 45 Dulu belum. dibagi 9 dikali 10 sama dengan
silakan. Gua. 119. Tepat sekali. Pintar sekali. Bapak tuh jabarin dong, Bu. Dia orang DKI. Sekarang kan Jabar. Udah nggak usah dijabarin, itu udah pasti, Bu. Berapa tadi 119. jawabannya? 119. Dia pakai itu, Bu. Ibu Bu, ini curang, Bu. Oh, Vincent, kamu curang ah. Ibu kagak Dia bilang. nyontek Nggak pakai. boleh, nggak boleh pakai kalkulator. Nggak boleh ulang, Bu. Nggak boleh pakai kalkulator. Bu, satu pertanyaan buat Senyorita, Bu. Siapa tuh bisa jawab, Bu? Iya. Yang lain nggak usah jawab ya, Oh, kasih. iya ya. Ini gampang nih. Bonus. Di antara peribahasa berikut ini, yang memiliki makna perbuatan jahat yang tidak tampak adalah A. Bagai batu jatuh di lubuk. B. Bagai bujuk lepas dari bubu. C. Bagai anjing berebut tulang. Atau D. Bagai api dalam sekam. Jawab. Bagaikan langit di sore hari, di warna biru, kita biru hatiku. Berarti kabar yang aku tunggu. Hei! Peluk bagaikan langit. Udah. Ini sekolah. Kalian pikir ini apa? Ibu. Dikit-dikit nyanyi. Ibu kasih pertanyaannya susah-susah. Potret. Bukan Bukan yang itu. Ini bukan tebak-tebakan Minta lagu. satu nada, Bu. Bukan. Ayo kamu jawabannya apa? Susah, Bu. Ini kalau dikasih pilihan Bu, A, B, Bu. C atau D. Boleh 50-50 nggak, Bu? Api dalam sekam. Api dalam sekam. Bu, yang gampang nggak, Bu? Tadi udah dikasih tahu Gampang. jawabannya ih. D. D. Bisa gak sih? Enggak. Jawabannya adalah D. D, tepat sekali. Bagai api. Kan udah dalam kasih tahu sekam. tadi. Oh, ada D tadi. Oh, nggak dengar saya, Bu. Aduh. Tadi ada D. Tahu deh, Bu. Iya, Kak. Nggak ada. Ayo. Kenapa Desta dikasih 100 sih, Iya. Bu? Karena dia yang jawab benar. Dia tadi ngasih tahu Sinyo. Iya. Tapi bener nggak? Bener, api dalam sekam. Iya, tapi sinyal Nggak, nanti dulu, Ibu. Saya pakai kalkulator, nggak ada peraturannya di itu. Ini dia Ya, tadi benar, jawab. benar. Nggak Dikasih boleh, tahu, Bu. dikasih. Ini ibu guru macam apa sih? Tahu, Bu. Bu, Ada saya anak di bawah trauma. umur. Kamu jangan trauma. Kamu dapat nilai 100, Vincent 100, Desta 300. Saya, Bu. Satu lagi, Bu. Kamu kosong ya. Udah, Bu, udah. Biarkan ini jadi memorable yang sangat... Bisa-bisa Saya sangat nggak memorable. kata alma mater saya, Bu. Aslinya saya pinter, Bu. Ya gak apa-apa, nanti kamu ikutan Tonight Versus lagi ya. Oke, kamu tetap belajar dan belajar agar kamu bisa mendapatkan skor yang maksimal. Amin. Kita jadi pintar, dididik Pak Guru. Kita bisa pandai, dibimbing guru. Guru bak pelita, penerang dalam gulita. Oke, sehabis ini kita akan ngomong-ngomong sama bintang tamu kita. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Kembali di Tonight Show. Ya, dan sekarang gue pengen agak sedikit membahas musik. Karena apa? Tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Wow. Kita Gimana? berdua adalah termasuk orang-orang yang punya utang budi banyak sama musik. Sama musik, benar. Gue Ya kan? dibesarkan dengan musik dan Ya. gue kalau tanpa musik gue nggak bisa hidup. Betul. Vincent juga. Apa arti musik bagi lo? Arti musik adalah segalanya ya Vincent ya. Segalanya. Jadi gue, bener gue kalau nggak musik nggak ada nih, gue bisa langsung nggak. Udah, gue kehilangan semangat hidup. Hampa, merenung sendirian. Kalau musik yang membuat lo semangat apa? Ada dong, lo dengerin maksudnya sebuah lagu gitu yang ketika denger tuh Gue tuh membara. suka lagu yang bikin semangat nasionalis meningkat. Apa? Pokoknya bikin semangat buat bela negara. Wah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Musik! Oh, tahu ya. Di dadaku, Garuda kebanggaanku,
Wah, semangat banget kan? Itu setuju gue lagu yang ketika kalau kita nonton bola Nonton gitu ya. bola, Wah, atau nonton kejuaraan-kejuaraan yang membawa nama negara Indonesia lah. bulu tangkis, tenis, semua. Ngomongin soal musik, sebenarnya musik memang punya peran sebagai alat untuk membela negara loh. Kita akan bahas bersama dua bintang tamu kita malam hari ini. Ya. Ini ada Mas Gilang Ramadan dan juga Kepala Subdirektorat Lingkungan dan Pemukiman Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI, Kolonel ARM Ferry Trisna Putra. Aduh. Kita sama ya, Sedang- hijau-hijau nih Mas Gilang nggak Iya. baca dress code-nya ya. Tapi kan filosofi tanah bener tuh. Tadi kan waktu di belakang dibilang ini tanah. Kita sebagai pohonnya gitu ya, Mas ya. Mas, oke Mas. Selamat datang Mas Gilang, selamat datang dan selamat malam Kang Ferry. Ya. Waduh, Selamat banget Kang Ferry. Iya, tegap lagi badannya. Gemes. Kok gemes? Aduh, jangan Mas Gilang Ramadan, tanggal 21 Juni adalah Hari Musik Internasional. Sebagai salah satu musisi senior Indonesia, Ya. pengaruh musik lu buat Mas Gilang apa? musik sekiranya di zaman sekarang musik itu udah menjadi kebutuhan manusia. Ya. Kalau bisa semua orang yang ada di sini pun dalam hidupnya pernah mencicipi main musik dan belajar musik. Musik udah menjadi nafas. Menjadi nafas. Nafas kehidupan. Nafas sudah ada di darah kita. Ay. Mas Gilang kalau tanpa musik kira-kira akan seperti apa? Saya Hidup? tidak ada darah. Nggak ada darah. Ya, jadi Dan nggak ada penghasilan ya Mas? Drummer soalnya kan. Lu jangan Iya. terlalu jujur gitu. Kan benar jujur dong. banget ya. Tapi kalau ngomongin musik favorit, kalau Kang Ferry, musik favoritnya apa sih? Buat saya musik yang paling favorit adalah musik yang paling enak didengar, something easy, Wah, easy listening. seperti apa Kang Ferry? Seperti lagu-lagu zaman saya SMA kali ya. Zaman 80s, Kang 90s. Ferry SMA saya sudah kerja tuh kayaknya. Seumuran sepertinya ya. Lagu-lagu apa tuh Kang? Kayak misalkan gitu satu lagu dua lagu lah. Saya lahir besar di Bandung. Oh, Bandung. Favorit saya Kahitna. Kahitna. Waduh. Waduh. Kak, kalau Mas Gilang sebagai drummer, kita tahu Mas Gilang kalau urusan drum. Profesor dia. Urusan drum. Urusan drum. Tapi kalau musik favorit sendiri Mas Gilang? Kalau musik tuh ya, kalau melihat musisi itu seperti saya atau musisi seperti ini, Iya. musisi itu musisi. Tapi kan di Indonesia ini banyak sekali yang musisi itu siapa aja seperti pemain musisi-musisi tradisional. Ya, Sekarang musisi saya itu tradisional. lagi menggeluti itu juga. Oke. Jadi saya lagi mengayomi, menemani para musisi-musisi tradisional yang beribu-ribu itu di seluruh Indonesia. Ya. Yang sekiranya itu juga disebutnya musisi juga. Gitu. Oke. Kita lihat dulu yuk kegiatan bermusik dari Mas Gilang Ramadan. Ini dia. Ini. Melestarikan musik Indonesia, menjaga identitas dan integritas bangsa, serta meningkatkan intelektual berbangsa adalah demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Gilang Ramadan, siap bela negara. Wah. Nah, Mas Gilang juga nih, dia pernah ternyata membuat sawah dan menjadi petani ya kalau nggak salah ya. Buat musik sawah. Ya, musik sawah. Dan berkeliling beberapa daerah. Apa musik sawahnya apa Mas Gilang? Saya berkecimpung di dunia perkusi. Di seluruh Indonesia ini ada ribuan alat musik perkusi. Dan memang di setiap pelosok itu ada musik tradisinya. Dan di setiap pelosok itu ada alat-alat musik yang memang kadang-kadang mungkin dari anak-anak yang sekarang, di zaman sekarang, yang yoi, ya tidak mengetahui alat-alat Indonesia, alat-alat perkusi yang sebegitu banyak. Nah saya memang lagi sekarang ini memang lagi terus berkecimpung di dunia musik tradisional yang sudah sekarang puluhan tahun juga. Dan saya Mas Gilang kayaknya ngantuk ya Mas? Cara ngejelasinnya begitu. Gitu ya, sorry Mas. Ya lanjut Mas. Nah, udah gitu, tapi kan ritmenya banyak. Ya dia agak tinggi dia. Jadi naik tinggi. Nah, semakin banyak. Terus. Guyon. Nah, musik tradisi ini kan ritmenya ada banyak sekali. Nah, dari semua ritme ini kita namakan apa ya?
Oh, Pada saat itu aku lagi ini, kita ngobrol dulu berdua ya. Gak apa-apa, kita nguping aja. Jadi lagi melakukan workshop klinik Nyari di nama, Amerika, nyari nama. terus mereka menanyakan, itu nama ritmenya apa? Ritme Indonesia. Ya, iya apa? Tapi apa? Apa ya? Kalau bahasa Sundanya ngahulang. 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 Tahu nggak ngahulang? Nggak. Ngelamun. Oh, ngelamun, nahuleng. Udah akhirnya saya namakan apa? Sawah ritme sawah. Oh, Wah. oke. Kenapa ritme sawah? Karena saya bilang di seluruh Indonesia, di seluruh daerah yang saya lihat tetabuhan ini pasti ada sawahnya. Tapi ada juga guyonannya. Apa tuh? Saya bilang kalau ingin bisa mainkan ritme sawah harus makannya nasi. Karena orang Indonesia kalau Iya. belum Kena nasi? belum kena nasi belum makan. Iya. Kebanyakan kena nasi diabetes. Bahaya juga ya. Ngeri, jangan kebanyakan makanya harus cukup. Iya benar. Iya. Dengan segala keistimewaan musik Indonesia dan dunia, Ya. sebenarnya apa nih hubungan musik Indonesia sebagai alat bela negara? Mungkin Kang Ferry bisa menjelaskan. Nah, jadi begini ya. Kok jadi serem ya? Kang, ya? Jadi begini ya Mas ya. Ya. Menurut kami musik sebagai pembela. Apa sih? Jadi musik kita, musik yang ada di Indonesia ini harus menjadi suatu alat yang bisa mempertahankan budaya kita dari pengaruh budaya-budaya luar yang tidak semuanya cocok di kita. Iya, betul, setuju. Kan sekarang ini udah banyak sekali negara dari negara inilah, negara itulah. Iya. Nah, dengan musik Indonesia ini kita kan zaman dulu kan digaungkan menjadi musik di tuan rumah di negeri sendiri. Iya. Kita juga di sini harus bisa, dan pemusik-pemusik yang ada ini kita harus mampu bersaing dengan musik-musik yang masuk. Berarti kualitasnya harus oke. Berarti harus serius, harus kita berusaha semaksimal mungkin. Itulah semangat bela negara. Dan tentu saja dengan musik itu kita bisa ekspansi ke negara lain. Betul sekali. Setuju. Itu yang dilakukan oleh Korea ya, Kang Ferry ya? Iya, tapi juga Indonesia juga sudah. Saya pernah sekolah di Peacekeeping Centernya Malaysia. Oke. Itu dia memutarkan lagu-lagu. Saya lihat ini kok yang lagunya Sheila on Seven. Kok ini lagunya Padi. Oh ini Club 80s ada nggak ya? Nggak ada Ini kayaknya. lagu apa? Dan yang paling dari 1,5 jam itu dia musik playlistnya dia nyanyikan, paling ada satu lagu Malaysia yang apa? Ku bilang di alam biru. Masih yang dulu ya, Yang itu aja. Kristi. Sisanya lagu Indonesia semuanya. Jadi berarti musik kita tuh bisa gitu, bisa bersaing dengan negara lain. Betul. Kenapa enggak gitu loh. Iya, setuju. Ayo gitu, orang Indonesia itu saya lihat udahlah smart banget. Ini contohnya. Dan musik juga sebagai pemberi semangat di era perjuangan. Iya. Tapi apakah di era sekarang ini dapat menjadi semangat juga untuk kesadaran untuk bela negara? Musik seperti apa sebetulnya, Kang Ferry? Bisa. Zaman dulu kan kita selalu mengagungkan musik-musik yang bernada semangat. Ya. Misalnya lagu Mars, lagu-lagu perjuangan. Halo Bandung. Halo Bandung, Maju Tak Gentar. Dengan kita yang ada sekarang ini kan ada lagi yang seperti tadi dinyanyikan. Garuda di dadaku. Garuda di dadaku, terus merah putih, lalu Terpesona. Iya. Terpesona. Ya itu juga, itu. iya. Tapi itu Saya mesti kayak gini ya, semangat. Pak. Dia langsung otomatis. Langsung otomatis ya, Kang ya. Biasa kalau tentara terpesona langsung begini. Ya, coba ya langsung. Nggak usah, yang kayak gitu Jadi, kan. Yang kayak gitu ya, Kang? Ya, selain itu kita juga dengan menggunakan musik Indonesia, kan kita bisa mengharumkan negara kita. Iya, betul, setuju. Beberapa macam kelompok paduan suara kita, grup-grup musik kita, para musisi kita kan sudah banyak berbicara di dunia Ya, internasional. jadi juara ya, Kang. Iya, jadi juara. Dan sekarang mari kita perbanyak lagi dan kita lawan itu yang dari negara-negara lain yang masuk ke kita dengan kualitas musik Indonesia yang sangat tinggi, yang bisa sejajar ataupun lompat Di atas. Kang Ferry sendiri main musik nggak? main. Main ya? Main alat Saya apa, Kang? main saksofon. Wow. Main saksofon. Boleh pinjam nggak saksofonnya? Ada Bekas orang. Oh iya, lupa. Yang itu aja. pandemi. Saxophone. Itu biola. biola. Tapi Kang Ferry, gimana melihat perkembangan musik Indonesia di era milenial sekarang ini nih? Ya,
kalau saya lihat anak sekarang ya sangat diuntungkan oleh teknologi. Iya, banget. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, kalau zaman dulu kita dengar musik tuh dari Kaset. sekarang sudah CD, dengan Puter pakai podcast, pensil. apa segala macam. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi digital, kita bisa memanage musik dari katakanlah dari suara yang begini menjadi begini, Ya. dan yang begini menjadi dan lebih bisa memadu padankan lagi kreativitas yang mereka punya. Ya. Tapi sayang, mereka itu agak kurang menyentuh musik tradisional Indonesia. Iya. Nah, anak-anak muda sekarang ayo deh, kalau misalnya mau cari inspirasi, nggak usah lari kemana-mana. Di negara kita tuh ribuan macam inspirasi terdiri dari musik-musik tradisional kita tuh. Kita angkat satu demi satu. Itu bisa jadi musik yang berkualitas. Amin. Kalau Mas Gilang, ini Ritme Sawah sendiri next-nya atau akan ada sesuatu kah? Ya walaupun sekarang belum bisa konser atau pagelaran ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada peluang untuk memperkenalkan diri mungkin lebih gampang sekarang. Karena sekarang kan orang seluruh dunia lagi anak-anak, terutama anak-anak muda. Lagi pada pegang handphone ya. Digital ya. Ya kalau sekarang saya ingin memperkenalkan, dan saya lagi melakukan juga untuk memperkenalkan Ritme Sawah ini, ritme seluruh tradisional yang ada di Indonesia ini. Ada yang konsepnya saya lagi memadukan dengan EDM. Oke. Ritme Sawah, tradisi. Terus saya membantu juga memperkenalkan musisi-musisi tradisional ke mana lah, ke Vancouver atau kemana sekarang Fusion ini memang ya jadinya ya? Iya, jadi fusion lah. Sama tidak ada bedanya dengan apa ritme-ritme yang ada di Latin. Ya. Cuman kalau Latin ini kan beragam negara ya. Iya. Brazil, Cuba, Venezuela. Kalau Indonesia satu gitu kan. Semuanya gitu. Saya namakan Ritme Sawah gitu. Itu banyak banget gitu, nggak ada habisnya. Jadi kalau seandainya nanti si Ritme Sawah ini mungkin bisa kolaborasi sama siapa? Beyonce, ya kan? Atau itu hanya ritme aja, belum notasinya, belum segala macamnya. Tapi ini sih kita harus mempunyai kesadaran aja mau atau enggak gitu doang. Enggak dibilang oh susah ya. Enggak, bukan susah, cuman mau atau enggak itu doang. Enggak ada yang susah. Dulu juga yang musisi-musisi dimanapun juga cuman mereka melakukan continue, tampil akhirnya dikenal. Gitu aja. Oke, terakhir mungkin harapannya untuk musik Indonesia dari Kang Ferry, abis itu Mas Gilang. Oke, saya ingin musik Indonesia ini bisa sejajar dengan musik-musik dunia. Amin. Ya. Intinya apa yang kita punya dari negara kita itu bisa kok diekspor menjadi suatu musik yang berkualitas. Amin. Jadi harapan kita dengan semangat bela negara, semangat pantang mundur, semangat tekun, semangat belajar, para pemusik-pemusik Indonesia ini bisa belajar sehingga bisa sejajar dengan pemusik negara lain. Amin. Jadikanlah musisi dan musik Indonesia menjadi musisi dan musik yang mendunia. Dan satu lagi pesan saya, percaya diri akan kemampuan, percaya diri akan hasil karya sendiri. Jangan sekali-kali kita melaksanakan plagiat. Ini termasuk pesan ya. Ini pesan untuk generasi muda juga ya, penerus bangsa supaya semakin mengembangkan terus kemajuan musik Indonesia ya. Kang, ya. Mungkin dari Mas Gilang mau nambahin? Ya sekarang anak-anak sekarang itu kan mungkin udah pada kreatif. Ya. Cuman mungkin masih banyak yang anak-anak itu di musik mungkin terkesan masih copycat gitu. Ya. Tapi mungkin kalau sekarang ini kalau kita memberikan wawasan lebih luas, mereka tentunya akan kreatif dan akan jauh lebih eksis, bukan main di kandang aja ya. Tapi bisa main di seluruh dunia. Saya rasa cuman akan memberikan informasi aja kepada anak-anak ini yang nantinya pasti akan jauh lebih kreatif lagi. Amin. Oke. Kalau gitu terima kasih Kolonel ARM Ferry Trisna Putra dan juga Mas Gilang Ramadan sudah hadir dan datang di Tonight Show malam hari ini dan memberikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk para generasi muda Indonesia. Sehat terus Kang, sehat terus Mas Gilang. Sehat terus Tonight Lovers. Thank you buat My Own Music. Kita pamit sekalian ya. Yes. Saat malam. Selalu bangga